Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi khairu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berbahagia sekali masih bisa ya dapat dipertemukan dengan ibu-ibu Aisyah sekota Malang ya, dengan keterbatasan untuk saat ini melalui virtual ya. Semoga tidak mengurangi esensi dari keinginan kita ya untuk saling sharing berkaitan dengan hal-hal yang di sini nanti akan saya sampaikan. Hari ini tema yang akan saya angkat berkaitan dengan perjanjian perkawinan atau sering disebut perjanjian kawin. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkawinan, karena itu terikat perkawinan antara laki-laki dan perempuan ya, yang mana telah disahkan ya dan dicatatkan ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya, dan sampai maut memisahkan, begitu. Tujuannya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun di balik itu ya, dan sebelum itu juga bisa mengadakan perjanjian perkawinan sebagaimana hal itu diatur di dalam undang-undang kita, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 74 serta kompilasi hukum Islam. Sebagaimana yang telah saya sampaikan dua landasan hukum tersebut di atas ya, bahwa perjanjian perkawinan itu bisa atau boleh dilakukan oleh calon ya, calon pengantin laki-laki atau perempuan ya, yang mana itu dilakukan sebelum perkawinan berlangsung ya. Kemudian nanti ya bisa disahkan oleh pegawai pencatat nikah ya, perjanjian tersebut ya. Dalam perjanjian perkawinan ini memang bentuknya bermacam-macam kan begitu. Nah, sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan begitu ya. Nah, kemudian di situ karena perjanjian itu adalah perikatan ya, perikatan dua buah janji ya kan ya, terjadi bila ada seseorang atau lebih ya dia memberikan pernyataan ya. Yang pasti yang namanya perjanjian pada prinsipnya adalah bebas namun terbatas. Terbatasnya apa? Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia kan begitu. Asalkan tidak bertentangan dengan itu gitu ya. Nih, nah, kemudian kontrak perjanjian itu ya, itu masih menjadi harus yang sah kan itu ya. Nah, menjadi yang sah. Nah, ini yang paling penting di sana. Nah, saya akan menyampaikan kenapa sih pentingnya adanya perjanjian ini. Ya, perjanjian perkawinan ini penting ya. Karena apa? Kan diisi dalam perjanjian itu bisa bersifat umum karena supaya relevan sampai bisa jadi perkawinan tuh usia sampai 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun ya. Itu bisa relevan sampai ke depan itu kan gitu. Ya, bisa relevan di situ pada relevan pada zamannya kan gitu. Jadi bisa diatur secara umum. Ya, yang penting kan kesepakatan nih perjanjian ini. Ya, kesepakatan ya karena perjanjian. Nah, ini apa namanya? Ada perjanjian yang di situ
tadi yang perlu digarisbawahi, yang penting tidak bertentangan dengan peraturan perundang yang berlaku, tidak bertentangan dengan hukum ya. Hukum tadi yang pasti peraturan perundang yang berlaku itu agama atau kesusilaan. Nah, itu ya di situ. Nah, kenapa penting tadi saya sampaikan kembali lagi. Kenapa penting adanya perjanjian ini ya? Karena beberapa kali ya lembaga konsultasi dan bantuan hukum pimpinan daerah Asia Kota Malang ya ini menangani ataupun melakukan konsultasi hukum ya kepada masyarakat. Itu ada yang konsultasinya berkaitan dengan harta bersama ya, kemudian berkaitan dengan harta bawaan ya. Nah, ini harus jelas ya. Yang pada prinsipnya adalah mereka dalam rumah tangga, yaitu hubungan suami istri tadi. Menimbulkan sengketa, menimbulkan masalah, menimbulkan perselisihan, menimbulkan salah paham, ya gitu ya. Karena apa? Di awal pasti kita tanya itu mengadakan ada perjanjian perkawinannya, Bu, Pak ya. Oh, tidak ada kan gitu. Nah, mayoritas tidak ada perjanjian perkawinan karena apa? Belum lazim atau belum umum. Kadang mohon maaf ini ya, masyarakat kita itu wong gitu aja kok dibuatkan perjanjian sih, kok kayak nggak percaya saja. Nah, padahal bukan persoalan percaya atau tidak percaya kan begitu ya. Namun itu penting karena ada kalau ibu-ibu mengikuti ada beberapa ya artis ya ataupun ya ini ada yang membuat perjanjian perkawinan. Saya bukan kemudian tonjok ke artis, bukan ya. Ada yang melakukan perjanjian perkawinan. Nah, itu supaya jelas memang ya. Nanti ke depannya ini seperti apa ya gitu ya. Jangan sampai kemudian harta itu campur ya. Kemudian nanti menimbulkan sengketa atau masalah. Ya karena masalah ini yang harus lebih baik dibicarakan di awal daripada kemudian menimbulkan masalah di kemudian hari kan gitu. Jadi tidak ada ya Bu ya kemudian kok tidak ada saling percaya kan begitu ya. Itu tidak, dan itu dibolehkan ya. Contohnya kok dibolehkan? Nah, ini ya ada di kompilasi hukum Islam itu pasal 47. Nah, di situ ada ayat 1, ayat 2, ayat 3 ya. Di ayat satunya itu yang mana berbunyi tadi yang saya sampaikan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan ya. Jadi sekarang ini waktu perkawinan telah berlangsung kemudian baru tahu, wah saya baru tahu kalau ada boleh mengadakan perjanjian perkawinan, maka sekarang juga mau membuat perjanjian perkawinan boleh nggak? Boleh saja karena bunyi pasalnya pasal 47 KHI kompilasi hukum Islam pada waktu ya atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Karena ini penting, ini penyebab adanya perselisihan, adanya masalah kan begitu ya. Jadi supaya jelas. Nah, kemudian di ayat 2-nya perjanjiannya itu meliputi apa saja kan gitu ya. Itu ada di pasal 47 ayat 2, meliputi apa saja itu? Ada percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Maksudnya harta pencaharian itu ya selama perkawinan berlangsung ini mereka mencari apa saja kan ada ya artis ya inisial misal gitu ya A ya. Kemudian ada inisial ya istrinya ya N misal begitu ya. Si A ini kemudian bekerja juga ya. Si N ini juga bekerja juga, dia punya usaha sendiri. Sebelum perkawinan berlangsung itu dia sudah punya usaha, otomatis kan nanti akan ada nih income dari sumber harta tersebut, harta bawaan itu kan begitu ya. Maka bisa jadi itu harta pencaharian kalau selama perkawinan itu berlangsung. Nah, makanya itu perlu dilakukan yang namanya
perjanjian perkawinan kan gitu, supaya ada pemisahan, namanya aja pemisahan, supaya dipisah kan gitu, bahwa ini awalnya harta bawaan, nah kemudian menghasilkan, misal nih dia punya bisnis hotel, dia punya punya bisnis kuliner kan gitu ya, harta bawaannya. Nah, padahal tuh setiap hari menghasilkan, atau setiap bulan itu ada income yang masuk kan begitu. Nah, itu apa kemudian masuk ke jadi harta bersama karena dimiliki selama perkawinan berlangsung. Nah, itulah pentingnya yang namanya perjanjian perkawinan. Kalau tidak ada perjanjian perkawinan, yaitu karena eh, apa namanya, harta bersama itu kan harta yang dimiliki selama perkawinan berlangsung, lah itu masuk menjadi harta bersama nanti kalau tidak ada perjanjian perkawinan. Nah, ini makanya pentingnya perjanjian perkawinan supaya ada pemisahan harta. Nah, pemisahan harta itu ya, harta pencaharian masing-masing, artinya suami istri ini saling bekerja kan begitu ya. Nah, atau berkaitan dengan percampuran harta pribadi. Nah, ini bagaimana kan gitu ya. Yang nanti kalau terjadi masalah, kemudian bagaimana ini harta ini masih tetap utuh menjadi miliknya masing-masing. Biasanya nanti yang dilihat apakah ada perjanjian perkawinan atau tidak kan begitu ya. Nih yang ada timbul, semoga harapannya dalam berumah tangga kan tidak ada masalah, karena siapa yang ingin punya masalah kan begitu, tidak ada kan begitu. Namun tidak tahu perjalanan rumah tangga tersebut ternyata di tahun ke-30, bisa jadi di tahun perkawinan yang ke-20, bisa jadi di mana-mana bisa mungkin itu terjadi itu ya. Nah, itu untuk antisipasi ya. Untuk itulah maka ya, ini adalah uh, penting untuk disosialisasikan ke masyarakat bahwa boleh mengadakan perjanjian perkawinan karena belum umum ya. Ini harus kita sosialisasikan karena coba apa namanya, kita apa namanya polling saja ya. Berapa ibu-ibu Aisyah ini misal ada berapa, misal ada Kota Malang misal berapa ribu kan gitu, yang ngadakan perjanjian perkawinan berapa kan misal gitu ya. Ini masih minim ya, karena memang belum, masyarakat kita ini saling ya memiliki saling kepercayaan ya, trust yang tinggi kepada pasangan ini ya, luar biasa kan gitu. Nah, ini namun itu boleh kalau mau dibuat perjanjian perkawinan. Nah, kemudian di pasal berikutnya, pasal 48 kompilasi hukum Islam, telah jelas bahwa apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat ya, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi nanti sudah diperjanjikan misal mengenai pemisahan harta bersama misal ya, kemudian terus suami lepas tangan dari tanggung jawab kewajibannya, tidak menghilangkan, itu tetap ya, tidak boleh menghilangkan kewajiban suami, tetap harus dilaksanakan. Jadi perjanjian perkawinan tidak kemudian terus sendiri-sendiri ya, nyari sendiri-sendiri ya, suami istri tadi ya, itu kemudian si istrinya kalau sudah bisa kerja, si suami tidak memberi nafkah lahir begitu ya. Nafkah batin iya, nafkah lahir enggak, karena dia sudah bisa nyari uang sendiri. Oh, tidak begitu ya. Meskipun telah ada perjanjian perkawinan, tetap kewajiban sebagai seorang suami tetap harus dipenuhi ya. Nih ya. Ya, yang paling penting adalah ya, apabila dibuat perjanjian perkawinan ya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tadi ya yang saya sampaikan ya, ayat pertama ya. Nih dianggap tetap
terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat. Di sini kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga tetap artinya ya. Nih, jadi yang namanya harta bersama ya kan ya, misal telah diatur dalam perjanjian, terjadi pemisahan misal, tapi tetap yang namanya suami harus memenuhi kewajibannya. Nih ya. Nih, kemudian di pasal selanjutnya pasal 49 kompilasi hukum Islam ayat 1 ya. Perjanjian percampuran ya. Harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Nah ini ya, nih jadi karena memang harta bawaan ya gitu ya, harta bawaan kemudian harta bersama terjadi percampuran, nah itu semuanya silakan kalau ingin disepakati ya ini ya. Dan perjanjian perkawinan itu mengenai harta, mengikat kepada para pihak. Tuh ya, tuh. Jadi mengikat para pihak gitu. Mengikat para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan. Jadi kalau misal sebelum perkawinan telah disepakati atau ditandatangani perjanjian perkawinan, tapi dihitungnya pada saat perkawinan itu dicatatkan gitu ya. Nah kemudian apakah perjanjian perkawinan yang mengenai harta dapat dicabut? Ya dapat bisa dicabut ya. Asalkan apa? Persetujuan bersama, yaitu persetujuan suami istri, serta wajib mendaftarkan ke kantor pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Jadi membuat perjanjian perkawinan boleh, kemudian ya setelah itu berjalan, kok kayaknya ndak nyaman ya ada perjanjian, misal kok kayaknya ndak memerlukan ya adanya perjanjian, ya sudah kita sepakati gimana kalau kita cabut aja perjanjian itu misal ya, itu boleh asalkan tadi prosedurnya adalah persetujuan suami istri tuh, alias para pihak tadi yang mengadakan perjanjian tadi ya tuh, jadi dia wajib mendaftarkan ke kantor pegawai catat nikah. Nah, tuh jadi nih ya, sejak pendaftaran tersebut pencabutan telah mengikat kepada suami istri, tetapi untuk pihak ketiga pencabutan baru mengikat saat tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat. Nih ya, nih tuh ada diumumkan ya, ada temponya juga. Nah, kemudian pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga, kan gitu ya. Nah pihak ketiga ini ya siapapun yang berkaitan dengan perkawinan tersebut, kan begitu ya, bisa jadi pihak pencatat perkawinan, kan begitu ya. Nih ya, kalau saya tafsirkan ini di pihak ketiga itu di sana. Nah itu, nah di pasal berikutnya ya, pasal 51, pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Nah ini hati-hati ya.
Yang namanya perjanjian tadi karena telah disepakati kedua belah pihak, maka ada konsekuensi untuk saling melaksanakan ya, tunduk, taat ya, komitmen terhadap apa yang telah disepakati dalam perjanjian perkawinan tersebut, kan begitu. Lah, ternyata kalau ada yang melanggar ya, melanggar ya, atas perjanjian perkawinan tersebut, maka di sini ya memberikan hak ya kepada istri. Jadi istri diberi hak ini ya untuk meminta pembatalan nikah ya, atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Nih ya. Nah, termasuk ya di sini memang bahkan dalam perjanjian pun saya menyampaikan sesuai dengan KHI ya, ibu-ibu yang berbahagia ya. Saya menyampaikan sesuai dengan KHI di pasal 52 kompilasi hukum Islam ya. Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu. Gitu. Jadi memang kita asas perkawinan di Indonesia ini kan monogami, tapi monogami terbuka kan Bu ya. Jadi monogami terbuka itu adalah kemungkinan terbukanya untuk izin poligami asalkan memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku, kan begitu lah. Makanya perjanjian perkawinan pun juga dibolehkan ya kalau nanti ada dikabulkan loh ya, asalkan poligaminya dikabulkan, kemudian ada perjanjian perkawinan untuk istri kedua, ketiga dan atau keempat misal, itu bisa diperjanjikan tidak hanya mengenai pemisahan harta saja atau harta pencaharian selama perkawinan berlangsung tadi ya. Tidak hanya itu saja, tidak hanya mengenai harta saja, tapi bahkan bisa diperjanjikan itu mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga, sampai seperti itu rincinya gitu ya. Itu ibu-ibu ya, pada kesempatan kali ini ya saya menyampaikan mengenai perjanjian perkawinan yang sedikit ini, semoga bermanfaat. Yang saya saksikan untuk saat ini, bisa jadi perjanjian perkawinan itu belum familiar atau sudah familiar namun belum banyak yang mempraktekkan kan begitu, karena beberapa yang konsultasi hukum ke LKBH Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang selama ini hampir 100% ya tidak ada yang memiliki perjanjian perkawinan gitu. Nah dari situ saya juga, kalau ibu-ibu Aisyah saya kurang tahu ya kan gitu ya. Cuman yang konsultasi ini kok perjanjian perkawinan itu belum familiar kan begitu ya, belum umum ya, itu belum dilaksanakan juga, belum dipraktekkan, atau bahkan ya sudah yang disepakati lisan saja kan gitu. Nah karena lisan itu kemudian akhirnya sulit untuk membuktikan kan gitu ya. Ada permasalahan-permasalahan yang muncul karena waktu itu janjinya ya lisan gitu ya. Ini ada kemudian mengalami kesulitan gitu ya. Itu ibu-ibu, semoga nanti ke depannya perjanjian perkawinan ini akan menjadi hal yang biasa. Artinya setiap orang yang sebelum menikah melakukan perjanjian perkawinan karena merasakan butuh perlu untuk diatur ya, perlu disepakati, bukan diatur ya, disepakati antara calon suami atau istri itu untuk menjadi lebih baik, karena memang dan itu karena diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sah dan boleh-boleh saja ya, itu ya diatur ya yang namanya perjanjian perkawinan.
itu ya, baik dilakukan sebelum perkawinan berlangsung ataupun pada saat ya perkawinan berlangsung. Mungkin itu ibu-ibu, mohon maaf ya. Dan saya berharap ibu-ibu semuanya ya Isyah Kota Malang sehat selalu ya. Kangen untuk bertemu langsung, namun kita menahan diri saat ini, luringnya belum bisa dilaksanakan, jadi daring dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan, datanya dari saya pribadi, jika ada yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathu qarib. Babasiril mukminin. Wassalamualaikum.